Ujung paragrafnya Allah mengatakan Allah Maha Tahu, Allah tahu yang lalu dan yang akan datang. Dan mereka itu siapa Bu? Berarti yang ditunjuk bukan hanya yang pakai seragam kuning ya, semuanya ya. Mereka itu tidak tahu, tidak punya ilmu sedikit pun kecuali karena Allah yang memampukan. Berarti manusia itu didesain, dirancang oleh Allah itu tahu atau tidak tahu? Memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu? Belum memiliki ilmu atau tidak tahu. Dan mereka itu tidak memiliki ilmu sedikit pun. Berarti manusia yang asli itu manusia yang tidak tahu apa-apa. Kalau kita ketemu manusia yang serba tahu, sok tahu, namanya manusia asli atau bukan? Berarti kan tadi manusia yang asli itu manusia yang memang tidak tahu, tidak memiliki ilmu sedikit pun kecuali karena Allah yang memampukan. Kalau kita ketemu ada yang sok tahu, wah gini loh caranya. Dukun itu Pak. Dukun. Dapat bocoran. Kalau aslinya tidak tahu apa-apa, maka yang serba tahu atau serba tahu namanya manusia yang bukan asli. Atau tadi apa Bu? Jadi-jadian. Oke, berarti kita awali dari kita pakai ilmu pompa bensin aja deh. Tukang pom itu kalau kita mau ngisi gimana? Dari nol. Mari kita mulai dari jadi gak apa-apa, wajahnya kita memang belum tahu. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa diberitahu? Siapa yang bisa mendapatkan petunjuk? Berarti kan yang tahu adalah yang bisa yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang bisa diberi petunjuk? Kan Allah mengajari kita di surat Al-Fatihah itu Allah berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kan belum tahu. Lalu siapa yang bisa ditunjuki jalan yang lurus itu siapa? Kan bisa bahagia kalau dapat petunjuk Bu. Berarti kan sebelum dapat petunjuk kan belum bahagia. Nah siapa yang bisa dapat petunjuk itu? Yang memohon. Oke, apa Mas Sofan? Jauh-jauh dari Cirebon loh, bisa ke Jogja loh ini. Ayo siapa? Berpikir yang pengen. Jadi kita ini kalau ibaratnya kita belajar itu kita dari TPA aja ya, belajar di Al-Fatihah dulu ya, nggak usah tinggi-tinggi ya. Nah, kalau tadi sudah surat Al-Fatihah, mari kita masuk ke surat Al-Baqarah. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Coba Bu, dibaca Bu. Hafal kan sebenarnya kan? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau ada ini loh, doa bareng di tetangga kan mesti dibaca. Dan insya Allah semuanya hafal kan? Coba sekarang kita baca artinya. Kita hafal kalau nggak ngerti maksudnya kan percuma. Jika dikasih petunjuk tapi kalau nggak ngerti ya nggak jadi petunjuk ya kan? Betul nggak? Iya. Nah, mari kita belajar sedikit-sedikit. Di Quran surat kedua ayat 2 sampai dengan 5. Coba Bu, dibantu Bu. Ayat 2. Artinya saja. Siapa namanya? Saya Bulis. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Oke, stop. Bentar dulu. Berarti yang menggaransi Al-Quran siapa? Allah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Berarti Allah menjamin. Nah, kalau nggak dijamin benar nanti ibu ikutin tersesat dong. Jadi Al-Quran itu yang menggaransi Allah. Terus Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti siapa yang dapat petunjuk?
yaitu orang yang Takwa. bertakwa. Allah yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang bertakwa. Bertakwa dulu baru dapat petunjuk atau mendapat petunjuk lalu baru bertakwa? Bertakwa dulu. Kan kalimatnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi agar dapat petunjuk kita bertakwa dulu. Kalau belum takwa belum dapat petunjuk. Iya. Wah, kalau nunggu hidayah, kapan hidayah kamu nggak bertakwa? Nah, hidayah itu wilayahnya Allah. Siapapun bisa diberi hidayah oleh Allah. Tapi kita harus berusaha menjemput. Nah, tinggal kita mengurai siapa atau ciri-cirinya orang yang mendapat petunjuk itu apa saja. Itu diuraikan secara sangat jelas oleh Allah di dalam ayat-ayat berikutnya. Yang pertama, cirinya apa, Bu? Orang yang beriman. Selanjutnya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. beriman kepada yang Gaib. gaib. Terus yang kedua, Melaksanakan sholat melaksanakan sholat. Oke. dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, berarti yang berinfak. Terus selanjutnya, Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran kepada yang, Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kita dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Oke. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Beriman kepada yakin Adanya akhirat. adanya akhirat itu kan kampung halaman kita kan, Ya, tadi. abadi. Iya. Dan tujuan hidup kita kan ke sana. Kalau kita nggak yakin bahwa kita mau ke sana, kira-kira dapat petunjuk nggak? Jadi karena ciri-cirinya yang mendapat petunjuk adalah yang satu beriman pada yang gaib, melaksanakan sholat, berinfak, meyakini Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Yang kelima, beriman kepada adanya hari akhir. Iya. Terus kesimpulannya kata Allah, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Mhm. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu bahagia atau tidak? Ya. Berarti orang yang memenuhi kriteria ini 1, 2, 3, 4, dan 5, mereka itulah dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk berarti bisa berjalan di jalan yang lurus. Berarti kalau berada di jalan yang lurus termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan. Berarti Ya. Berarti kamu kayak untuk bahagia. Proses. Paham ya? Sadar nggak bahwa pedoman itu di awal Al-Quran yang selalu kita baca. Kita hanya hafal tapi tidak mengerti. Kalau membaca tapi tidak mengerti, ngomong tapi tidak mengerti, sama nggak dengan orang yang mabuk? Mirip. Kata Allah di surat An-Nisa ayat 43, janganlah engkau salat sebagaimana orang yang mabuk sehingga engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Jadi kalau orang mabuk itu ngomong tapi kan nggak ngerti. Pernah nggak lihat orang mabuk ngomong tuh, Mas Faris? Orang mabuk ngomong itu kan nggak ngerti. Bocahnya kamu ngomong apa gitu kan? Ya moga-moga kita tidak termasuk yang itu. Ini paham ya? Berarti yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang bertakwa. Ciri-cirinya adalah beriman yang gaib, melaksanakan sholat, berinfak, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya Bu, ingat ya poin-poinnya saja, nggak harus nyatet urut gitu, karena nanti nggak ada ujian. Ujiannya adalah setelah pulang, itulah ujian kehidupan kita. Sehari-hari. Kita sehari-hari. Yang tidak ada di universitas. Di sini ada Ya. pertanyaan? Paham ya? Ujian kehidupan tidak ada di universitas ya? Tidak Di ada. universitas juga ada, di kampus juga ada. Di kampus ada ujiannya. Jangan dikira dosen nggak diuji, mahasiswa nggak diuji kan? Ya. Oke, semuanya diuji. Oke, nanti pas metode sampai. Saya akan jelaskan dulu di pengantar. Nah, kalau lima-limanya saya jelaskan, ini kelasnya bisa 1 minggu. Satu aja ya. Mari kita kupas tentang yang gaib dulu. Ini udah jelas kan ciri-cirinya ini. Nanti beberapa kita bahas di sini, soal nanti ada. Yang lainnya mungkin tidak.
bisa di kelas selanjutnya. Nah, sekarang kita coba kupas beriman kepada yang gaib. Kenapa? Karena ciri yang pertama kan beriman kepada yang gaib. Jadi kalau saya urutkan, bahagia itu apabila berada di jalan yang lurus. Siapa yang bisa berada di jalan yang lurus? Orang yang mendapatkan petunjuk. Siapakah orang yang mendapatkan petunjuk? Orang yang bertakwa. Ciri-cirinya bagaimana? Orang yang bertakwa adalah salah satu cirinya beriman kepada yang gaib. Nah, kepada yang gaib. Gaib menurut Bapak Ibu itu apa pengertiannya? Gaib Tidak bisa diindra. Tidak. kelihatan, iblis, setan, hantu itu kelihatan ya. Jin apa pengertiannya? Tidak bisa diindra. Tidak bisa diindra. Oke, ada yang punya pengertian lain? Gaib itu apa Bu? Masa depan gaib nggak? Ada yang masih belum berjodoh? Dunia lain. Jodoh kita gaib nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Masa depan kita? Tidak tahu. Sekarang saya kasih contoh aja. Itu semua pengertian itu lazim di pengertian kita di masyarakat. Peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Nah, menurut Bapak Ibu gaib atau tidak? Gaib. Kenapa gaib? Karena nggak mungkin. Mana mungkin dalam suatu waktu diperjalankan dalam jarak yang begitu jauh. Oke? Nah, berarti boleh nggak kita katakan bahwa gaib itu sesuatu yang di luar nalar, jangkauan Akal. manusia. Berarti akal kita bisa menjangkau nggak? Tidak kan? Akal tidak bisa menjangkau. Pertanyaan lanjutannya, Bapak Ibu yakin atau percaya atau tidak dengan peristiwa Isra Mi'raj itu? Percaya. Nyatanya Bapak Ibu kan sholat sekarang kan? Ya. Kalau nggak percaya ya ngapain sholat? Karena percaya maka hari ini menjalankan perintah Allah dalam bentuk sholat 5 waktu yang disampaikan oleh Allah secara langsung kepada baginda Rasul pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu semuanya percaya. Percaya itu ada di sini atau di sini? Hati. Ada di hati, ada di kalbu, ada di kalbu. Berarti yang bisa membaca atau meyakini atau membaca petunjuk itu akal atau hati? Hati. Sama akal. Dua-duanya saling. Akal dulu baru hati. Sekarang tanya, berarti kalau nggak masuk akal berarti nggak yakin kan? Iya. Padahal Bapak Ibu tadi yakin kan? Iya. Saya tanya dulu pengertiannya. Ini sepakat belum bahwa sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan akal? Iya. Lampu itu dalam jangkauan saya nggak? Enggak. Berarti saya nggak bisa menjangkau kan? Ya. Gaib tadi adalah di luar jangkauan akal. Berarti akal itu bisa menjangkau atau tidak? Tidak. Berarti untuk membaca petunjuk bisa atau tidak dengan menggunakan akal? Tidak. Selama ini Bapak Ibu hidup dengan logika? Tidak. Dengan akal? Atau dengan apa? Dengan hati. Coba saya tanya, sehari-hari kita selalu mengandalkan hati atau logika? Oke, saya tanya, begitu Ibu dimarah-marahi orang, biasanya respon kita apa? Marah. Mana mungkin kita dimarahi kok diam saja? Akal atau hati? Hati. Oke, hati kan? Akal kan? Kemudian banyak sekali hal-hal peristiwa yang selalu kita dekati hanya dengan logika. Terus diutangi bertahun-tahun, masa sih nggak kamu tagih? Logikanya kan harus kamu tagih. Lagi-lagi pakai akal. Benar nggak selama ini hidup kita selalu hanya mengandalkan logika? Berarti hanya mengandalkan Akal. Nah, kalau mengandalkan akal, padahal yang namanya petunjuk itu kan sesuatu yang di luar jangkauan akal. Berarti bisa nggak membaca petunjuk? Tidak.
Tidak bisa. Kalau tidak bisa mendapatkan petunjuk atau tidak bisa membaca petunjuk, bisa nggak berjalan di jalan yang lurus? Tidak. Kalau tidak bisa bahagia atau tidak? Tidak. Maka selama kita hanya menggunakan akal saja, kita tidak akan bisa membaca petunjuk, tidak akan bisa berjalan di jalan yang lurus. Jadi dua-duanya. Akal udah dicoret. Oh, tidak bisa digunakan kok. Berarti harusnya menggunakan apa? Hati, kolbu. Kolbu. Ya. Gambarin ada ya. Menggunakan hati. Terus Mas Radit gitu. Nah, menggunakan hati. Berarti akal tidak bisa menjangkau. Oh enggak. Biar tahu. Ya, kita diskusi bareng-bareng makanya. Jadi karena akal tidak bisa menjangkau, jangan paksain gunakan akal. Mari kita belajar menggunakan hati. Kalau yang sudah biasa menggunakan hati, tinggal dilancarkan saja supaya hati kita mudah membaca petunjuk. Hati atau kolbu. Kita nggak bahas definisinya apa gitu, intinya paham ya bahwa yang bisa membaca petunjuk itu adalah karena iman ada di mana? Ada di hati. Hanya dengan keyakinan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sering kan kita mengalami situasi yang mentok, berubah ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, mengatasi masalah nggak selesai. Itu kan namanya akal kita tidak menjangkau. Maka akal itu kemampuannya terbatas, bukan tidak ada gunanya loh. Akal itu kan ciptaan Allah juga. Tapi jangan menggunakan ini ketika kita membaca petunjuk. Satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, di depannya kan ada laut merah. Kemudian pasukan Fir'aun sudah kelihatan di belakang, di tepi. Menurut logika harusnya tertangkap nggak? Tertangkap. Yang terjadi? Kenapa tidak tertangkap? Ditolong Allah. Oke. Ketika terdesak, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kami. Wahai Musa, bukurkanlah tentaramu ke Laut. pakai mikir nggak Nabi Musa? Enggak. Enggak. Kalau pakai mikir dia memukulkan tentaranya ke laut nggak? Tidak. Maka tanpa pakai pikiran, tanpa mikir, dia yakin kepada Allah, pukulkan. Maka hanya dengan keyakinan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka masalah yang nggak mungkin selesai menjadi mungkin. Hanya dengan keyakinan. Yang penting yakin. Ya, tentang soal keyakinan itu. Nah, sekarang kita bahas tentang hati. Ini anak pengantar ya, kita pendek aja. Betul nggak selama hidup kita ini kita banyak melakukan dosa? Betul. Saya kira manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Bahkan mungkin banyak sekali ya, termasuk saya sendiri. Artinya dosa itu kan ibaratnya seperti noda, setitik noda yang menutupi hati. Kalau banyak berarti titiknya banyak nggak Mbak? Banyak. Oke, banyak sekali. Selain dosa, kira-kira ada nggak sesuatu yang menempel di hati? Ada nggak penyakit hati? Iri, dengki, hasad, sombong gitu kan. Oke, kita gambarkan penyakit hati itu kayak gini lah, kayak virus COVID kemarin itu. Nah, padahal penyakit hati itu kan banyak sekali. Nah, kalau hatinya, kalbunya ketutup dosa, ketutup penyakit hati yang nempel di hati kita, kira-kira bisa nggak mata hatinya membaca? Kalau tidak bisa, mestinya bagaimana agar bisa membaca petunjuk? Dibersihkan. Dibersihkannya dengan apa? Rinso. Dengan apa? Berpikir. Ya, betul. Yaitu dengan 7 ilmu penjernih hati. Inilah yang akan kita bahas di sekolah ini. Paham ya? Ini kurikulum dasarnya, backbone-nya kalau bahasa kerennya di sekolah kehidupan. Jadi ilmu kehidupan yaitu 7 ilmu penjernih hati, mulai ikhlas, sabar, sholat, zikir, syukur, tawakal,
Dan yang ketujuh berprasangka baik dan waspada. Karena ulangi. Ya, ini yang penting kayak harus hafal ya. Ilmunya tadi apa? Ilmu ikhlas, sabar, sholat, syukur, zikir, tawakal, dan yang ketujuh berprasangka baik dan waspada. Yang enam itu tadi adalah membangun hubungan baik kita dengan Allah, yaitu hablum minallah. Yang ketujuh adalah membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Karena hidup kita bersama siapa, Bu? Manusia. Jadi kita perlu membangun dengan sesama manusia. Jangan yang lainnya ya. Karena ada kita diciptakan bersama Wa khalaqul jinna wal insa. Yang lainnya tidak usah kita bahas. Paham ya? Kita perlu membersihkan hati dengan 7 ilmu penjernih hati. Maka itu kita ajarkan. Salah satu metode yang kita sampaikan di sini adalah belajar metode dan praktek 7 IPH agar hati menjadi bersih sehingga mudah mendapat